Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, teman-teman tahu yang tahu lagu pujiannya, kita boleh nyanyi sama-sama ya. Dan saya mohon nanti dengan kasih Pak Bom untuk berdoa sebelum firman. Mohon dengan kasih hambanya Pak Bom yang akan berdoa sebelum firman. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya persilakan dengan kasih Pak Bom untuk bawa kita dalam doa. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan dari Pastor Jeki, mari kita semua merendahkan diri, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, firman-Mu yang hidup. Bapa di sorga, di malam ini Tuhan, kami semua datang dari berbagai tempat, dari benua Amerika, Eropa, Australia, Asia, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Mias hingga Pulau Rote. Kami datang Tuhan, dengan rendah hati kami datang untuk mendengarkan sebagian isi hati Tuhan. Terlebih-lebih di malam hari ini Tuhan, kami semua para apologet, semua anak-anak Tuhan, kami datang Tuhan. Kami menjelang hari Natal, kedatangan-Mu Tuhan, kedatangan ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah dipilih, kami telah dimenangkan, dan kami dimuliakan. Sebelum kami membaca Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, sehingga kami dapat memahami isi hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami semua siap saat malam hari ini kami mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya di rumah katakan amin. Glory, glory, haleluya. Amin. Baik. Shalom semua teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk sama-sama menyongsong Natal, memperingati Natal, bahwa Tuhan kita yang mengasihi dan menyayangi kita
bukan hanya mengatakan bahwa Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi sungguh-sungguh Dia nyatakan itu bagi kehidupan kita. Terima kasih sebelumnya untuk Bang MP dan teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan sebelum kita jauh melangkah, teman-teman, saya akan bacakan yang menjadi dasar firman Tuhan kita dalam kesempatan ini sesuai dengan yang dipilih oleh panitia di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Teman-teman memperhatikan di ayat Alkitabnya masing-masing. Lukas 2 ayat 11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud." Sekali lagi, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita mengerti dan mengetahui bahwa kasih Allah itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kasih Allah sungguh amat besar bagi kita dan hal tersebut sungguh nyata. Dia menyatakan diri dan karyanya bagi kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, bahwa kasih Allah bukan menjadi sebuah pengharapan bagi kita, tapi kasih Allah adalah sesuatu yang telah Dia kerjakan dalam hidup kita. Ada orang berangan-angan bahwa nanti Tuhan akan mengasihi saya, di sana saya akan mendapatkan sesuatu, di sana akan ada upahnya. Tapi di dalam iman Kristen, kasih itu mendahului segala sesuatu. Dia telah kerjakan itu bagi kita semua. Kita bukan akan menerima kasih Allah, tapi kita telah menerima kasih Allah dalam kehidupan kita. Maka kasih Allah itu yang besar, Dia sudah menyatakan dirinya kepada kita. Kasih Allah itu bukan hanya nyata, tapi pribadinya juga Dia nyatakan bagi kita semua. Dia nyatakan bagi kita. Banyak orang mengira bahwa waktu kita katakan Yesus Kristus telah menjadi nyata, Allah itu menjadi nyata bagi kita, banyak sekali itu membingungkan bagi banyak orang. Dan tidak sedikit yang merendahkan kita tentang hal itu. Kita tahu bahwa Allah menyatakan dirinya itu bukan satu hal yang mustahil. Kita mengerti bahwa ketika seseorang menanyakan kepada kita tentang bahwa di mana Yesus menyatakan aku Tuhan Sembala aku, tentu saja iman Kristen tidak menggunakan kategori itu. Itu bukan kacamata kita. Penyataan diri Allah itu bukan sekedar tentang pengakuan diri, tetapi pernyataan dirinya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita mengerti bahwa pernyataan diri Allah dilakukan dengan dua hal. Hal yang pertama adalah pernyataan diri Allah secara umum. Secara umum Allah memberikan kita matahari, bulan, bintang, cakrawala, itu bisa dinikmati oleh semua orang. Tuhan memberikan kita hati nurani. Tidak perlu menjadi seorang Kristen untuk melihat orang yang jatuh di jalan dan kita menjadi iba. Tidak perlu menjadi seorang Kristen untuk menikmati matahari dan bulan. Tuhan memberikan itu kepada semua manusia dan dapat dirasakan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Alkitab bahwa bumi, langit, cakrawala, gunung-gunung menceritakan kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah mengadakan itu bagi kita semua. Itu adalah pernyataan yang umum. Semua orang dapat merasakan itu. Tapi kita juga mengerti ada pernyataan yang khusus melalui dua hal, yakni melalui kitab suci dan melalui pribadi Yesus Kristus yang datang. Mengapa ini dikatakan pernyataan yang khusus? Karena hanya orang Kristen yang percaya itu. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita percaya adalah firman Allah itu telah menjadi manusia. Itu adalah pernyataan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Allah tidak hanya mau kita menerima pernyataan yang umum, tapi Dia mau mengerjakan secara khusus yang telah Dia persiapkan bagi kita semua, yakni rancangan keselamatan yang Dia kerjakan bagi kita. Dia bukan hanya mau membuat kita mengerti hal-hal yang umum, tapi Dia mau mengerjakan secara khusus dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu teman-teman, waktu kita membaca Alkitab, kita menjadi semakin mengerti siapa diri kita dan siapa Allah. Waktu kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa semua manusia membangkang dan durhaka, sementara Allah tetap setia. Waktu kita membaca Alkitab, kita melihat ada banyak manusia yang melawan Allah. Ada banyak manusia yang bertentangan dengan Allah dan gagal. Tapi waktu kita baca Alkitab pula, kita melihat kasih Allah yang selalu menjangkau manusia. Dia merencanakan hal yang baik, dan puncaknya adalah pada keselamatan. Oleh sebab itu, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada terlalu banyak ayat menjelaskan bahwa bagaimana keadaan manusia kalau seandainya Allah tidak menyelamatkan. Oleh sebab itu, Roma 3 ayat 10 dan 11 menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Maka kalau kita baca seluruh kitab suci, tidak ada manusia yang cari Allah. Allah yang mencari manusia, Allah yang menjangkau kita. Maka daripada itu, teman-teman sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di dalam Lukas pasal pertama yang sudah kita baca, itu mau menjelaskan kepada kita puncak daripada kasih Allah adalah tentang kita. Dia Natal, dia datang bagi kita. Dia sengsara dan menderita bagi kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke sorga untuk kita. Dan dia akan datang kembali juga untuk kita. Semua tentang kita. Maka kita bisa melihat tidak ada kasih yang seperti ini. 3 hal yang perlu kita lihat pada firman Tuhan, poin yang saya buat. Yang pertama adalah keselamatan dikerjakan oleh Allah. Firman Tuhan berkata, teman-teman sekalian, dalam Matius pertama 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Allah yang agung, yang besar, yang kuasa menyertai kita. Dia turun di antara kita. Dia menyertai kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia dan kebenaran. Kita mengerti bahwa Allah mengerjakan keselamatan itu bukan dari tempat yang jauh. Dia mengerjakan keselamatan itu di antara kita. Dia tidak mengerjakan dari tempatnya di sana, tapi dia kerjakan itu di antara kita. Dia bersama dengan kita. Oleh sebab itu, tidak ada Allah yang seperti dia. Dia mau datang sebagai manusia, turut merasakan apa yang menjadi penderitaan kita. Dialah Yesus yang datang. Yang kedua, kedatangan Kristus sebagai keselamatan. Dia mengubah takdir kehidupan kita, yang semata-mata tanpa dia kehidupan kita hanya akan menuju kepada kebinasaan. Setiap nafas kehidupan kita memiliki ujung yang sama, yaitu kematian dan kebinasaan kekal. Tetapi waktu Kristus datang dalam hidup ini, dia merubah poros hidup kita yang tadinya harus binasa, tapi dia memberikan kita kehidupan dan keselamatan yang kekal. Di dalam Yesus, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Maka mampukah yang kamu anggap Tuhan meluputkan kamu dari api neraka? Setahu saya tidak bisa. Hanya Yesus. Hanya ada 2 tempat yang kekal, sorga dan neraka. Keputusanmu hari ini berdampak dalam kekekalan. Engkau harus memilih yang betul-betul
menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, memilih ikut Kristus, Tuhan Yesus katakan, I am the way and the truth and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka mencari jalan di luar Yesus adalah sebuah kebuntuan. Mencari kebenaran di luar Yesus adalah kesesatan. Dan mencari hidup di luar Yesus adalah kebinasaan. Oleh sebab itu, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Kristus memberikan kita keselamatan yang dimana sampai matinya itu tidak akan bisa dilakukan oleh kita. Perbuatan baik, puasa kita, dan segala macam yang dapat kita upayakan, semua adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Hanya anugerah Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang datang kepada kita semua. Hanya itu yang mampu membuat kita diselamatkan. Oleh sebab itu, kedatangan Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan bagi kita semua. Dia tidak mengerjakan itu dari tempat yang jauh. Dia kerjakan itu di antara kita. Yang terakhir, bahwa Dia datang mewakili kita, menanggung segala penderitaan kita. Dia memenangkan kita karena Dia adalah Raja kita. Dia mau datang sebagai teladan, Dia mau datang sebagai contoh, Dia mau datang sebagai sebuah kekuatan baru bagi kita, di mana raja-raja semua mati, semua penguasa-penguasa mati. Tidak ada yang bisa mengalahkan kematian. Siapakah yang sesungguh-sungguhnya mampu dapat memimpin kita sampai kepada kekekalan? Tidak ada. Maka Yesus datang sebagai Mesias. Dia datang mewakili kita. Dia memegang tangan kita semua untuk maju mengalahkan maut. Itulah sebabnya kita percaya di dalam Yesus ada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dia datang sebagai Raja kita. Maka poin yang ketiga adalah pengagungan kepada Tuhan Raja kita. Setelah kita tahu betapa besar ajaib karyanya dalam hidup kita, ini adalah tidak pernah terjadi sebelum dan sesudah Yesus, tidak pernah terjadi, yakni firman Allah mau datang turun berinkarnasi menjadi manusia mewakili kita semua. Dialah Raja kita. Yesus Kristus disebutkan sebagai Adam yang kedua, yakni Adam yang pertama sebagai asal-usul daging kita yang berdosa, yang jatuh kalah dan takluk terhadap dosa. Tapi Yesus Kristus datang mewakili kita. Dia datang memegang tangan kita semua supaya kita menang terhadap maut dan kematian. Dialah Raja kita, Yesus Kristus, Mesias yang sudah hadir di tengah-tengah kita 2000 tahun yang lalu. Maka begitu besar yang Dia kerjakan bagi kita semua, teman-teman sekalian. Pengagungan kita kepada Raja kita, apa yang kita akan persembahkan kepada Dia. Oleh sebab itu, masakan kita meninggalkan Dia, terlalu besar ajaib perbuatannya. Maka jangan tukar Dia dengan yang lain. Jangan tukar Dia dengan Fatimah. Jangan tukar Dia dengan Ahmad. Jangan tukar Dia dengan jabatanmu. Jangan tukar Dia dengan sesuatu yang lain. Kristus tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia terlalu besar untuk itu. Oleh sebab itu, teman-teman, pengagungan kita kepada Tuhan kita, Raja kita, yang telah memenangkan kita dari maut, memenangkan kita dari kematian, harus kita berikan tempat setinggi-tingginya, pengagungan setinggi-tingginya di dalam hati kita, untuk Dia memimpin kehidupan kita. Aplikasinya bagi kita sebagai orang percaya, yang pertama, di dalam kehidupan kita, Dia mau merendahkan dirinya demi menjangkau dan menyelamatkan kita. Maka hari ini, maukah kita juga merendahkan diri kita untuk melayani mereka yang juga belum percaya? Kita tidak layak, tapi Kristus datang untuk melayakkan kita. Maka kita pun diutus kepada mereka yang tidak layak, agar mereka mendapatkan anugerah yang sama dengan kita. Kristus merendahkan dirinya
maka maukah kita juga merendahkan diri kita? Kita mau pergi kepada mereka sama keadaannya, yang dulunya tidak layak, tapi hari ini kita dilayakkan. Maukah kita juga menyelamatkan mereka yang tidak layak, agar di dalam melalui kita, mereka mendapatkan kelayakan untuk diselamatkan. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa keselamatan yang Allah kerjakan adalah sebuah pemberian dan anugerah yang lebih besar daripada apapun. Dan yang ketiga, hati yang penuh syukur dan sukacita, senantiasa kita mau menaati firman Tuhan, memandang setiap orang dengan penuh kasih untuk menyelamatkan mereka daripada kebinasaan. Sesuai dengan apa yang menjadi kesaksian khususnya Bro Paulus tadi, bahwa dia katakan dia sudah diselamatkan dari sesuatu yang gelap kepada sesuatu yang terang. Dialah Yesus Kristus. Itulah sebabnya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengingat momen Natal sambil menyongsong puncak Natal bagi kita semua. Kita mau membagi kasih, dan kita mau melihat bahwa di setiap orang mereka harus mengenal Yesus. Kasih Allah juga ada bagi mereka. Memang kadang-kadang khususnya kita dalam dunia apologet jengkel, ya, kenapa ada orang segundul itu? Tapi ya teman-teman sekalian, karena memang ya itulah yang menjadi perjuangan kita. Bukan hanya melawan pemikiran-pemikiran, tetapi juga melawan penghulu-penghulu, setan-setan, jin korin, dan semua itu ya yang sudah mengganggu mereka semua. Oleh karena itu, mari kita tetap melayani, tetap mengasihi, agar sungguh Natal, momen ini bisa kita gunakan untuk boleh memberitakan Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua kembali mengingat dan merenungkan lebih dalam akan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Dia bukan sekedar menyatakan dirinya mengasihi dan menyayangi. Dia membuktikan bahwa dia mengasihi dan mencintai kita. Yesus Kristus bukan saja pengajar kasih, tapi dia pelaku daripada kasih itu. Dia bukan hanya pelaku, tapi Alkitab katakan God is love. Dia adalah kasih itu. Mari kita beritakan itu, dan senantiasa sepanjang momen kehidupan kita, secara khusus bulan ini, kita mau menyatakan kasih Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Kami bersyukur dalam momen Natal ini yang boleh kami rayakan, yang boleh kami di dalamnya mengenang akan cinta kasih-Mu yang besar 2000 tahun yang lalu bagi setiap kami. Kami tidak mau Tuhan menyia-nyiakan momen ini untuk memberitakan tentang Engkau. Kami mau orang mendengar, secara khusus mereka yang belum percaya. Engkau betul-betul menyatakan dirimu di tengah-tengah kami semua. Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau bukan hanya mengajarkan kami tentang kasih, tapi Engkau mendahului itu semua, agar kami meneladaninya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu mematraikan firman di dalam hati kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau dan bersukacita untuk melakukannya dalam hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Biarlah sungguh Tuhan Engkau karuniakan kami iman yang teguh, agar apapun tantangan rintangan yang kami hadapi, kami tidak lupa bahwa Engkau lebih besar daripada segala masalah kami. Engkau lebih besar daripada segala penyakit kami. Engkau lebih besar daripada segala pergumulan dan tantangan hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lawat kami semua dengan kebenaran firman-Mu.
agar pada momen Natal ini kami mau semakin dekat dengan Engkau. Kami yang mungkin sudah jarang ke gereja, kami yang jarang bersekutu, kami yang jarang renungan pagi, bahkan kami yang juga jarang berdoa. Tuhan, ampunilah kami. Momen ini mau kami pakai untuk kami kembali kepada cinta mula-mula kepadamu Tuhan. Semakin dekat dengan Engkau. Kami mau menyerah untuk mengandalkan diri sendiri. Kami mau menyerah mengandalkan kepintaran kami. Kami mau membuktikan bahwa kami punya Allah yang hidup, yang bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, menyelesaikan firman-Mu. Dan kiranya Allah Roh Kudus melanjutkan dan sungguh terus menyuarakan dalam hati setiap kami apa yang sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nyanyi. Baik, terima kasih pada Pastor Jackie atas firman yang telah disampaikan. Kiranya firman tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Selanjutnya langsung saja kita lanjut kepada pujian oleh Kakak Karina, yaitu dengan judul lagu Gloria Muliakan Tuhan. Kepada Kak Karina dipersilakan.
Oke, Kak Karina, terima kasih atas pujiannya. Baik, hadirin sekalian, sebenarnya kita sudah masuk di acara penutup. Sebelum doa berkat dan penutup, kita akan mendengarkan kesaksian katanya. Saya dapat bisikan dari KMP, ada kesaksian dari pujian dari Kak Ruben, atau mungkin Mr. M. Tapi mungkin kita dengar dulu dari Kak Ruben. Suaranya Pak Ruben. Biar jangan ngantuk tuh, udah ngantuk dia dari tadi. Pecinya bagus Pak Ruben. Iya, nanti kita setelah ini saya kirim ya ke situ. Oh ya, oke, baik. Salam dariku untukmu kasih, di malam Natal ini, malam kudus suci. Damai bersamamu, berkat melimpahmu, Gloria in excelsis Deo. Masih ku ingat tahun yang lalu, di antara nyala lilin engkau tersenyum. Aku memandangmu dalam keharuan. Terima kasih Tuhan anugerahmu. Kelahiran Yesus mempertemukan aku dan dirimu, di malam Natal yang kudus. Cinta suci terukir di hati. Malam kudus suci, seakan hanya untuk kau dan aku. Hujan turun malam itu, di bawah payung kita berteduh. Ya, selamat Natal untuk semua ya. Walaupun belum hari-hanya, ya, mumpung ada kesempatan kita berkumpul di sini. Dengan ini saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal, damai sejahtera Natal beserta kita semua. Amin. Masih ku ingat tahun yang lalu, di antara nyala lilin engkau tersenyum. Aku memandangmu dalam keharuan. Terima kasih Tuhan anugerahmu. Kelahiran Yesus mempertemukan aku dan dirimu, di malam Natal yang kudus. Cinta suci terukir di hati.
puji serahkan hanya untuk kau dan aku. Hujan turun malam itu, di bawah payung kita berteduh. Hujan turun malam itu, di bawah payung kita berteduh. Wow, keren banget suaranya Pak Ruben. Selanjutnya, kita akan mendengarkan suara yang merdu dari kakak Mr. M. Kak Mr. M, jangan berharap Anda lolos malam ini, karena Anda akan tetap bernyanyi. Setuju atau tidak, Anda tetap bernyanyi malam ini. Kerja, Mr. M, kerja. Silakan. Bang MP, lain kali kalau aku mau nyanyi, kasih tahu Bang MP. Mr. M nyanyi supaya saya belajar Bang MP. Kalau dadakan seperti ini, suara saya nggak sebagus Pastor Jeki. Ya, Bang Mata Pisau ya. Oke Bang, biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan, pujian yang akan saya bawakan. Teman-teman, kalau tidak bagus suara saya, anggap bagus ya, Bang RK ya. Oke Bang RK. Pak Bom aman suara saya Pak? Aman. Jangan sampai lagu India. Ya. Beda, ini lagu Natal ini. By the way, teman-teman, lagu Natal yang saya akan bawakan itu dari Kidung Jemaat 120 ya teman-teman. Kidung Jemaat 120, Hai siarkan di gunung. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Goyang-goyang sedikit kepalanya teman-teman. Kalau suaraku kurang bagus, tolong saya Karina ya. Open. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di TikTok, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di TikTok juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih buat Bang MP dan tim yang ada. Baru Krusty Blackcurrant. Oh, iklannya tadi ikut KM. Nggak premium ya? Baik, terima kasih KM. Selanjutnya kita akan masuk dan kita sudah tiba di penghujung acara Bapak Ibu sekalian pada Natal malam hari ini. Artinya kita akan masuk ke dalam doa berkat. Tapi sebelumnya itu kita dengar pujian dulu sebagai pujian penutup dari Kak Karina. Silakan Kak Karina. Kemudian setelah itu kita akan langsung aja ya ke Pak Bom untuk memimpin kita dalam doa berkat. Terima kasih. Dipersilakan Kak Karina. Ya, shalom. Ya, ini kan terakhir, jadi kita harus happy-happy ya lagunya. Betul Kak Karina. Biar yang di bawah ini mungkin yang duduk-duduk ini bisa berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku,
Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hingga di ujung acara ini, perayaan Natal di siaran Mata Pisau, kami semua berkumpul untuk menjelang Natal ya di tanggal 25 Desember. Biarlah damai sejahtera bagi kita semua, dan pembacaan firman Tuhan oleh Pastor Jeki sangat-sangat luar biasa dan kita diberkati. Haleluya. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita berpisah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami tak henti-hentinya Tuhan, hingga saat ini kami semua yang hadir, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, berkat, umur panjang, perlindungan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua anak-anak-Mu dipersatukan kembali Tuhan dalam penuh kasih. Jauhkan kami Tuhan dari kedagingan kami, sehingga rasa iri, dengki, kelebihan hati kami Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kami dipersatukan, kami semua Tuhan menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami tak hentinya Tuhan mengucap syukur. Orang lain boleh mengatakan lain, tapi kami percaya firman-Mu Tuhan dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak pernah lalai dengan janji-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pastor Jeki, biarlah menjadi berkat bagi kami, tidak berlalu begitu saja. Biarlah kami melakukan dalam kehidupan kami, setiap pribadi-pribadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah terima berkat saudara-saudaraku. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.